Shalom, perkenalkan nama saya Fulan Rikawati Abraham, mahasiswa semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi dari lembaga legislatif berdasarkan undang-undang. Tugas dan fungsi lembaga legislatif berdasarkan undang-undang. Lembaga legislatif merupakan salah satu jenis lembaga yang berperan penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Lembaga ini merupakan salah satu dari 3 lembaga yang termasuk ke dalam trias politik atau pembagian kekuasaan. Di negara Indonesia, lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi sebagai sebuah lembaga legislatif adalah DPR, DPD, serta MPR. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting sebagai pembuat undang-undang dasar yang nantinya akan menjadi hukum dalam menjalankan pemerintahan. Pengertian lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang melakukan fungsi legislasi atau pembentukan aturan-aturan yang berlaku di suatu wilayah. Beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai lembaga legislatif. Meskipun begitu, inti dari apa yang mereka sampaikan relatif sama. Kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang yang mengikat di suatu wilayah kekuasaan tertentu. Lembaga legislatif di Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dapat menjalankan fungsi legislatif dalam pemerintahan terdapat 3 lembaga utama, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR adalah salah satu lembaga legislatif yang ada di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Lembaga ini bersifat bikameral dan terdiri dari anggota DPR maupun DPD. Lembaga ini memiliki hak untuk melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan dengan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Secara fungsi, MPR juga berfungsi untuk menjaga agar Undang-Undang Dasar 1945 tetap berada dalam bentuk yang murni dan sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia. Oleh karena itu, MPR adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang boleh mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menunjang keberjalanan fungsi-fungsinya, MPR diharuskan untuk melakukan paling sedikit sidang 1 kali dalam 5 tahun. Pada zaman dahulu sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, MPR merupakan lembaga negara tertinggi serta lembaga legislatif tertinggi yang ada dalam negara Indonesia. Sekarang, kedudukan MPR setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah para wakil rakyat yang dipilih secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun. Selain itu, DPR juga memiliki hak imunitas dan hak bertanya kepada presiden. Hal ini penting agar lembaga ini mampu mengawasi dan menjadi rekan kritis dari pemerintah. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dan juga wewenang yang dimiliki oleh MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR juga memiliki berperan untuk melakukan pengawasan dalam memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Menjadi saksi ketika presiden dan wakil presiden melakukan sumpah dan janjinya untuk menjalankan tugas dan memenuhi kewajiban. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat yaitu dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Melakukan fungsi pengawasan kepada presiden dan wakil presiden dengan mengajukan usul pemberhentian jika memenuhi syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Menjadi saksi ketika presiden dan wakil presiden melakukan sumpah dan janjinya untuk menjalankan tugas dan memenuhi kewajibannya. Memberikan persetujuan
persetujuan saat Presiden membuat pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Memberikan persetujuan kepada Presiden membuat perjanjian internasional, memberikan pertimbangan dalam mengangkat duta dan konsul oleh Presiden, melakukan pertimbangan kepada Presiden saat memberikan amnesti atau dan abolisi, memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Fungsi utamanya adalah untuk mengawasi kinerja pemerintah, memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah, serta membentuk undang-undang dan regulasi yang akan mengarahkan kinerja lembaga-lembaga eksekutif. Selain itu, DPR juga berperan untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi rakyatnya. Hal ini senada dengan namanya, yaitu sebagai Dewan Perwakilan. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang, DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dasar mengenai otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, membahas rancangan undang-undang dan memberikan pertimbangan kepada DPR, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, memberikan pertimbangan mengenai rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibahas oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang kita ketahui bahwa wewenang utama dari lembaga legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Rancangan undang-undang dasar diajukan oleh Presiden, DPR, dan DPD. Rancangan undang-undang kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional oleh Badan Legislasi DPR, membuat naskah akademik dan membuat RUU, kecuali untuk RUU peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERU, RUU anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, serta pencabutan RUU atau pencabutan PERU. Pimpinan DPR memberitahukan adanya usulan RUU dan membagikan kepada anggota rapat paripurna. Dengan adanya peran dari lembaga ini, undang-undang mengatur hukum harusnya menjadi lebih terarah dan memberikan suara rakyat untuk bisa terdengar oleh pemerintah. Lembaga legislatif juga memberikan pengawasan anggaran, pendapatan belanja negara, hingga pengawasan terhadap pemerintah Indonesia. Jelaskan capaian kinerja DPRD di daerah masing-masing. Saat ini saya mengambil capaian kinerja DPRD dari daerah saya, yaitu daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaut atau disingkat DPRD Kepulauan Talaut adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut memiliki 25 anggota yang terbagi dari 10 partai politik dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2021 merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD periode 2020-2025. Maksud penyusunan laporan kinerja instansi ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut adalah untuk memberikan informasi tentang perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Kabupaten Kepulauan Talaut tahun anggaran 2021 sebagai sumber untuk perbaikan, perencanaan, dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Maka dilakukan identifikasi keberhasilan, permasalahan, dan solusi dalam laporan kinerja ini. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2020 dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur serta peraturan daerah terkait dengan dokumen perencanaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2020-2025. Peraturan Bupati Kepulauan Talaut Nomor 35 Tahun 2021 tentang indikator kinerja utama Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2020-2025. Ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau dikenal dengan UNPI. Kami memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Jadi buat teman-teman, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Cukup sekian materi dari saya. Mohon dimaafkan jika ada salah kata dari awal video.